warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi nih di IG Live-nya Inisiatif Zakat Indonesia ya. Dan tentunya kalau berbicara dengan IG Live, kita akan berbincang-bincang santai tentang nilai-nilai Islami, mau itu zakat, infak, sedekah ataupun nilai-nilai Islami lainnya ya, sahabat Izi. Sahabat Izi, di Jumat sore ini kalau di ruang kerja kami ini mendung. Gimana nih sahabat Izi? Serunya sih ya, kita tetap di rumah saja, tetap menjaga protokol kesehatan kalau toh keluar rumah. Dan kalau kita di rumah saja mendung-mendung begini di Jumat sore menuju weekend, enaknya kita mendengarkan sesuatu perbincangan yang menarik, sahabat Izi. Dan alhamdulillah ini kembali lagi dengan Fitri di sini dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah akan menemani sahabat Izi di sore yang menuju senja mendung ini. Kita akan membahas tentang emas. Wah, sahabat Izi, kita akan membahas tentang emas. Tapi sebelumnya, Fitri mau cek dulu ini dari sahabat Izi yang sudah bergabung di IG-nya ya, sebentar. Kita lihat siapa saja. Oke, kita sapa. Ahlan wa sahlan, selamat datang semua sahabat Izi yang bergabung di IG Live-nya Inisiatif Zakat Indonesia. Ada Mbak Ayu Lestari, ada Mas Rian Setiakawan, wah ini ada Mbak Wina, dan yang lainnya ya. Selamat datang, kami masih menunggu insya Allah kurang lebih 30 sampai 1 jam ke depan ya. Kita akan diskusi santai ini. Dan kali ini tadi Fitri sudah sampaikan kita diskusinya tentang emas. Tentang emas. Sekarang lagi banyak ya ramai diperbincangkan tentang emas ini. Kalau ibu-ibu mungkin biasanya berbicara emas pasti perhiasan gitu, tapi ada juga emas ini sebagai investasi. Ya, investasi tentunya investasi yang menguntungkan ya sahabat Izi, karena memang kan emas ini barang yang cukup punya nilai, yang cukup punya harga tinggi bahkan ya. Dan lebih cenderung justru nilainya tidak turun, lebih banyak naik begitu ya. Mungkin sahabat Izi yang lebih memahami untuk investasi emas ini yang sekarang lagi tengah naik daun diperbincangkan tentunya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan banyak cara juga ini untuk kita cara jual beli emas ya sahabat Izi. Nanti kita akan berbincang dengan pakarnya langsung, dengan pakar muamalah ya tentang emas ini, bagaimana tentang kalau emas ini diperjualbelikannya secara online, bagaimana hukumnya? Ya, itu dia. Kita akan membahas tentang itu, sahabat Izi. Oke, Fitri, sapa kembali ini teman-teman yang telah bergabung di sini. Wah, banyak ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, sahabat Izi. Selamat bergabung. Bagi sahabat Izi yang menyaksikan dan dalam kondisi yang kurang sehat, kami doakan untuk cepat sembuh, semoga pulih dengan sempurna dan bisa kembali beraktivitas, walaupun tetap aktivitasnya kita harus ketat protokol kesehatannya nih sahabat Izi ya. Jadi sahabat Izi yang baru bergabung, kita mau membicarakan tentang emas nih sahabat Izi. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah bergabung ada Ustadz Oni Syahroni selaku Dewan Pengawas Syariah dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kita akan berbincang santai dengan beliau terkait tadi hukum dari jual beli emas ini kalau secara online bagaimana, dan investasi emas ini juga kalau yang sesuai syariah itu seperti apa, atau hal-hal lainnya ya terkait emas ini yang memang cukup booming diperbincangkan sekarang ini. Dan yuk kita sapa langsung ini Ustadz Oninya. Assalamualaikum Ustadz Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri, teman-teman Alhamdulillah. semuanya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat-sehat di kami sehat. Ini kalau di ruang kami bekerja ini mendung ini, Ustadz. Di Ustadz gimana ini, Ustadz? Sama nih mendung nih. Di Depok mendung. Ini enaknya kalau mendung-mendung begini, kita sambil santai, nyemil, terus kita ada diskusi yang memang
sangat bermanfaat. Dan kali ini kita mau berdiskusi tentang emas ini, Ustadz, karena memang emas ini rasanya nggak henti ya membicarakan tentang emas seperti nilainya gitu ya, Ustadz, ya nilainya yang selalu naik. Biasanya emas ini agak jarang mungkin turun, kalau toh turun mungkin juga tidak terlalu turun sekali. Nah, banyak juga yang menjadi perbincangan emas ini menjadi investasi yang cukup menguntungkan gitu. Dan kalau Fitri lihat nih, Ustadz, sekarang juga banyak kayaknya ya, Ustadz, ya, jual beli emas by online begitu, Ustadz. Nah, ini yang mau kita lebih tahu secara mendalam, Ustadz. Jual beli emas dalam lingkup ruang online, lalu juga investasi emas ini kalau nilai secara ketentuan di syar'inya itu seperti apa ini, Ustadz Tony? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Fitri, sahabat-sahabat Izi, teman-teman semuanya. Jadi yang pertama, kalau yang ditanyakan adalah beli emas secara online, kesimpulannya sih boleh ya, tetapi tentu ada rambu-rambu, ada ketentuannya. Jadi yang pertama adalah, jadi boleh bersyarat, boleh berketentuan. Jadi yang pertama, emas yang kita beli itu harus jelas kriterianya. Kalau kita beli melalui mobile banking misalnya, bank syariah, maka harus jelas emas yang kita beli itu berapa karat dan harganya pada saat transaksi itu berapa. Itu harus clear, jelas, difahami oleh si penjual, contohnya bank syariah dengan si pembeli. Yang kedua, setelah itu karena umumnya jual beli emas secara online ini kan jual beli tunai ya. Jadi beli fisik emas secara tunai. Nah, syarat yang kedua emasnya memang harus ada, fisiknya harus tersedia. Jangan sampai fiktif. Nah, maksudnya yang tidak dibolehkan adalah jadi kita chat, kita membeli melalui platform, sementara emasnya sebenarnya nggak ada. Jadi yang kita miliki hanya angka-angka tanpa fisiknya. Nah, itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Nah, di sini perlunya memilih tempat membeli yang aman, yang resmi, yang legal, karena kita nggak tahu juga emasnya apa ada apa tidak. Oleh karena itu, memilih tempat berjualan emas yang legal, diawasi, dan tentunya syariah itu menjadi pilihan. Nah, yang ketiga, harus ada klausul cetak fisik untuk membuktikan bahwa emasnya memang ada. Emasnya memang ada. Nah, kesimpulan ini berdasarkan beberapa penjelasan fikih ya, di antaranya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang jual beli emas ya, jual beli emas. Jadi jual beli emas secara tunai kan ada para pihaknya, yang dibeli emas juga clear, alat pembayarannya juga clear. Nah, yang kedua, standar syariah internasional IOP di Bahrain itu memperkenankan jual beli emas secara online. Maksudnya, walaupun online, walaupun emasnya tidak diterima fisiknya, tetapi ada bukti secara hukum, secara legal, ia telah memiliki. Jadi misalnya emasnya disimpan di bank syariah, tetapi si pembeli diberikan sertifikat atau alat bukti lain yang menurut legal memang telah memiliki emas tersebut, dan itu diperbolehkan dan dianggap telah memiliki ya telah memiliki emas tersebut. Nah, hal ini sebagaimana ditegaskan ya dalam standar syariah internasional ya, syariah internasional IOV di Bahrain bahwa emas itu boleh dimiliki walaupun fisiknya belum diterima. Artinya secara online. Jadi memperkenankan adanya takobud hukmi, jadi serah terima non fisik. Nah, itu mungkin dua hal ya yang melandasi kenapa jual beli emas secara online itu diperbolehkan dengan 3 kriteria tadi. Sebagaimana yang teman-teman saksikan ya di layar ini ya, seputar
jual beli emas melalui mobile banking. Nah, jika tadi boleh, maka kita harus memilih tempat berjualan, tempat berbelanja yang legal dan halal ya. Nah, yang diawasi oleh otoritas. Nah, jadi karena kita tidak tahu nih apakah fisik emasnya ada atau tidak, apalagi online. Jadi terpapar risiko, memang risiko penipuan, risiko fiktif dan lainnya. Jadi memilih tempat berjualan yang legal, diawasi, halal itu menjadi kemestian. Nah, salah satu produk ini ya produk bank syariah, misalnya nabung emas online. Nah, karena kalau bank syariah kan memang diawasi. Biasanya melalui fitur mobile banking kita bisa membeli emas ya sesuka hati kita kalau memang ada alat bayarnya. Nah, setelah kita beli, biasanya ada pilihan mau dititip sebagai tabungan emas di penjual atau ditransfer sesama pemilik rekening emas. Yang ketiga, atau dijadikan kolateral atau jaminan untuk dapat pinjaman baru atau cetak fisik diantar ke rumah gitu ya. Demikian Mbak Fitri. Iya Ustadz. Ustadz, kalau ini Fitri juga sering mendengar ini Ustadz, apa namanya, kegiatan arisan emas begitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi arisan emas ini kan memang ada dua hal yang perlu dipenuhi ya. Yang pertama, arisan emas layaknya arisan apapun, termasuk arisan uang. Jadi yang diterima itu harus sebesar yang dibayarkan. Yang diterima sebesar yang dibayarkan, atau yang dibayarkan sebesar yang diterima. Jadi kalau kita semua ini dalam forum ini bersama teman-teman ini yang hadir di acara ini, kita ikut arisan. Setiap pertemuan itu mendapatkan 10.000, nanti yang dibayarkan juga 10.000. Nanti kalau memang ada biaya administrasi, biaya makan-makan, nah itu harusnya diambil dari yang lain, iuran lain lah, biasa lah gitu. Tapi tidak boleh diambil dari uang arisan. Itu yang pertama. Jadi keywordnya adalah yang dibayar sebesar yang diterima. Nah, kita lanjut ke kaidah nomor 2. Nah, kalau memang nanti akan dikonversi menjadi emas, maka emasnya ya harus senilai emas yang diterima, uang yang diterima. Nah, ini memang berpotensi untuk tidak sesuai kalau memang harga emasnya jadi bergerak nih. Nah, mungkin salah satu jalan keluarnya kalau memang ada arisan emas, nanti arisannya arisan uang aja, tapi peruntukannya emas. Jadi misalnya yang arisan itu setiap pertemuan 25 juta. Udah 25 juta aja. Nanti kita minta yang muncul namanya di hari itu membeli sendiri ke toko emas atau melalui online. Kalau melalui online. Jadi memang nilainya tetap sama. Jadi uang yang diterima tetap sama. Jadi yang diberikan itu bukan emas tapi tetap uang gitu. Mungkin itu Mbak Fitri. Iya betul Ustadz. Memang kan yang Fitri sih pernah membaca aja gitu ya beberapa ajakan-ajakan gitu ya tentang arisan-arisan emas ini. Sempat terpikir loh, emas ini kan nilainya enggak stabil begitu ya Ustadz ya. Nah ini gimana gitu. Betul. Memang sempat membahas. iya Mbak Fitri benar banget. Jadi memang berpotensi ada yang dirugikan kalau arisan barang itu. Mendingan arisan uang aja. Nanti kalau memang kebutuhannya emas, biar yang bersangkutan beli sendiri. Begitu. Jadi tetap arisannya arisan uang aja gitu. Oke. Baik Ustadz, ini ternyata sudah ada 2 pertanyaan yang masuk Ustadz. Oh iya sahabat IBI yang baru bergabung, ahlan wa sahlan ya. Selamat datang di obrolan santai kita di Jumat sore ini. Kita lagi membahas nih sahabat IBI, lagi ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz Tony terkait emas. Dan emas ini juga kan di tengah pandemi ini ada aja gitu ya yang meningkat tentang investasi emas, jual beli emas by online gitu, atau menabung emas di mobile banking. Dan tadi itu semua
semua juga sudah dipaparkan oleh Ustadz Tony. Dan sahabat Izi yang mau sharing-sharing tentang emas ini ataupun hal-hal lain terkait zakat infak sedekah boleh juga sih, nggak apa-apa ya. Tapi memang tema kita kali ini tentang emas, sahabat Izi. Dan Fitri izin ini Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk ini dari akunnya Zafar. Pertama pertanyaannya itu dari akun Zafar, Ustadz untuk perhitungan zakat emas ini bagaimana hitungnya ya Ustadz ya? Ya, dihitungnya pada saat momentum wajib zakat. Jadi di akhir bulan ke-12 atau setelah genap 12 bulan. Sesuai dengan besaran karat yang umum digunakan ya. Jadi kalau memang karatnya berbeda-beda, maka gunakan jenis karat yang umum ya. Berapa tuh Mbak Fitri yang biasa dipakai? Berapa 20 berapa? Gitu ya. Nah, jadi ilustrasinya kalau kita punya emas di bulan Januari 85 gram, maka kita tunggu hingga 12 bulan, di akhir Desember kita valuasi. Kalau memang emasnya masih 85 atau naik ke atas 90 misalnya atau lebih, maka berarti wajib zakat karena telah melewati ambang batas minimum yaitu 85 gram emas. Nah, bagaimana menilainya? Menilainya pada saat itu bukan pada saat Januari, pada saat di akhir Desember. Kira-kira dievaluasi berdasarkan nilai emas pada hari itu. Misalnya tanggal 28 Desember. Nah, dinilai di hari itu harga emas di market berapa. Nah, kali 85 baru ditunaikan 2,5%-nya. Demikian Mbak Fitri. Iya Ustadz, dan intinya adalah untuk zakat emas berarti mengikuti dari harga emas terupdate begitu ya Ustadz ya? Betul, betul. Tapi kalau nisabnya itu tadi berapa Ustadz? 85 gram ya Ya, Ustadz ya? 85 gram emas ya. Oke, baik, siap. Jadi seperti itu sahabat Izi, kalau punya koleksi emas, itu kalau emasnya itu Ustadz, emas yang dipakai, kan ibu-ibu biasa ya Ustadz, Ya. ada emas yang dipakai, ada emas yang memang disimpan gitu. Nah, apakah keseluruhan maksudnya yang dipakai dan yang disimpan, atau hanya yang disimpan saja begitu Ustadz? Ya, jadi yang wajib zakat itu adalah zakat yang di luar emas yang digunakan oleh ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu punya emas misalnya 200 gram, yang 20 gram itu digunakan sebagai perhiasan, maka berarti 200 dikurangi 20. Berarti yang wajib zakat 180. Kecuali yang menggunakannya bukan ibu-ibu. Yang menggunakannya bapak-bapak, ya jadi cincin atau apa, nah tetap wajib zakat. Nah, kita kembali ke kata kuncinya bahwa yang tidak dizakati adalah emas yang biasa digunakan oleh ibu-ibu dalam kadar yang lazim. Demikian Mbak Fitri. Ya, Ustadz, baik. Dan ini pertanyaan selanjutnya. Ini mohon maaf ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi tertiban ya. Cuman insya Allah akan Fitri scroll. Jadi Fitri akan lihat dulu yang paling keluar utama nih dari akun argumen_ID. Pertanyaannya, Afwan Ustadz, di luar pembahasan emas ini, untuk investasi reksadana itu hukumnya seperti apa Ustadz Tony? Ya, boleh selama investasi kita itu dilakukan melalui reksadana syariah. Jadi ilustrasinya kan kita yang punya uang, katakanlah 10 juta, kita nggak tahu nih mau ditempatkan di portofolio usaha mana, mana yang kira-kira paling menguntungkan tapi risikonya terkendali. Nah, melalui reksadana, melalui manajer investasi itu biasanya tugasnya memberikan informasi kepada kita, ini dia hari ini yang paling menguntungkan ini, gitu, saham atau deposito atau sukuk gitu. Nah, jadi reksadana ini dibolehkan apabila reksadananya reksadana syariah, karena kalau reksadana syariah berarti dana modal kita itu ditempatkan di semua syariah, saham syariah atau sukuk atau deposito di bank syariah. Sehingga karena kita sebagai pemodal dalam perjanjian mudharabah atau bagi hasil, maka pendapatan yang kita terima itu adalah bagi hasil dari
apa namanya, modal yang digulirkan dalam usaha yang dikelola oleh emiten ya. Demikian Mbak Fitri. Baik, Ustaz. Ini Fitri lanjut ke pertanyaan akun Ibela. Akun Ibela Ustadz, bagaimana hukumnya trading saham? Apakah diperbolehkan juga ya, Ustadz? Ya, boleh dengan dua syarat. Yang pertama adalah saham yang kita perjualbelikan itu adalah saham-saham syariah. Jadi kalau saham konven ya jelas-jelas nggak boleh. Kan salah satu kriteria jualan, barang yang dijual kan halal. Ya kalau orang jualan HP, jelas kan barang netral halal. Kalau orang jualan gas untuk apa di dapur kan halal karena barang netral. Tapi kalau orang jualan produk yang tidak halal ya, jualan rokok, jualan apalagi miras, nah berarti kan nggak dibolehkan. Jadi isu pertama adalah barang yang dijual itu harus halal. Nah karena apa saham-saham non syariah itu tidak halal, maka nggak boleh kita perjualbelikan. Kita perjualbelikan. Jadi saya beli saham bank konven, ya berarti menjual ini aset-aset ribawi ya, nggak boleh. Yang kedua, syarat yang kedua, saat kita melakukan trading, kita harus komitmen dong dengan aturan bursa ya. Tanda kutip nggak boleh nyeleneh, nggak boleh ikut aturan bursa. Maksudnya kan ada permainan ilmu hitam ya. Misalnya kayak margin trading, short selling, nah itu nggak boleh dilakukan. Jadi selama yang dibeli adalah saham syariah, kemudian kita komitmen dengan aturan bursa, maka transaksi trading saham kita dibolehkan. Demikian Mbak Fitri. Baik, Ustadz. Ini Masya Allah ya, sore-sore bahasnya saham, ya, reksadana. Mas Fitri lanjut ini, Ustadz. Ada lagi yang mempertanyakan ini, Ustadz, dari akun Ustadz. Mempertanyakan tentang hutang emas, Ustadz. Ustadz, jika saya punya hutang berupa emas, namun saya cicil hutangnya dan uang tunai hingga mencapai jumlah emas yang senilai. Sedangkan harga emas itu kan terus naik. Nah, ini yang seperti pembahasan di awal tadi begitu ya, Ustadz ya. Memang kan harga emas itu tidak stabil gitu. Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustadz? Mbak Fitri boleh diulang ya pertanyaannya? Jadi yang mempertanyakan ini menjelaskan tentang kondisi jika punya hutangnya itu berupa emas, lalu dicicil sama dia hutangnya, Ustaz. Dicicil dengan uang tunai mencapai jumlah emas senilai. Mungkin maksudnya jumlah emas senilai pada saat hutang ya gitu. Tapi secara kondisi harga emas itu kan terus naik begitu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, ini berarti maksudnya kita minjem uang, minjem emas ya, dibayar dengan uang ya. Nah, nggak apa-apa, tetapi harus senilai dengan emas yang dipinjam. Jadi misalnya saya pinjam emas 100 gram, kemudian saya cicil, maka cicilannya harus senilai emas 100 gram. Nah, selama si kreditur memang setuju alat bayarnya itu cicil dan uang bukan emas gitu. Nah, tinggal perlu ada kesepakatan nilai yang dirujuk itu nilai pada saat pembayaran atau pada saat peminjaman. Jadi kita kembali ke kata kuncinya. Jadi boleh selama senilai dengan emas yang dipinjam, tidak boleh lebih. Nah, yang kedua harus disepakati apakah nilai emas yang dirujuk itu nilai emas pada saat peminjaman atau pada saat pelunasan. Selama itu clear, difahami, disepakati, dibolehkan ya. Begitu Mbak Fitri. Ya, berarti memang melihat lagi kepada akad awalnya gitu ya, Ustaz. Nilai akad Betul, awalnya begitu ya, Ustaz ya. betul, betul Ya, Mbak Fitri. baik. Dan ini pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz, dari akun Mukhlis. Ustaz, kalau dapat voucher belanja di e-commerce, dibelikan emas secara online dan mendapat cashback, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya,
memang kita perlu pilah karena kita nggak tahu nih dapur e-commerce itu seperti apa. Andaikan yang terjadi adalah kita beli emas, kemudian kita mendapatkan cashback sebagai gimmick marketing dari penjual, ya supaya balik lagi belanja gitu. Nah, maka cashback itu diperbolehkan jika cashback itu diberikan oleh penjual. Nah, ini jawabannya pengandaian karena saya juga nggak tahu nih dapurnya seperti apa e-commerce itu. Beda kalau lembaga yang diawasi oleh otoritas, sudah dapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional, udah clear gitu. Udah clear. Jadi selama cashback-nya diberikan oleh penjual, maka diperkenankan karena itu yang terjadi adalah si penjual merelakan sebagian keuntungannya diberikan untuk si pembeli sebagai bentuk strategi marketing agar lebih banyak calon konsumen yang minat gitu. Ya seperti penjual pada umumnya lah gitu. Harga 10.000 kalau beli 3 biji ya berarti ada cashback sekian, misalnya 5.000 gitu. Begitu Mbak Fitri. Baik, Ustaz. Nah, ini selanjutnya ini agak melenceng juga nih dari Mas Ustaz. Dari akun Ian CRC. Assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, ini apakah boleh investasi aset cryptocurrency seperti Bitcoin dan kawan-kawannya itu Ustadz? Ya, jadi kripto itu bisa kita pilih menjadi dua. Yang pertama adalah kripto sebagai alat bayar. Yang kedua kripto sebagai aset. Kalau sebagai alat bayar, ya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kita yang hanya memperkenankan rupiah sebagai alat bayar. Sedangkan kripto bukan alat bayar resmi karena tidak diterbitkan oleh otoritas. Ia hanya alat bayar beberapa komunitas tertentu. Yang kedua, sebagai aset sampai hari ini Dewan Syariah Nasional MUI sebagai otoritas yang memberikan opini syariah, opini kesesuaian syariah sampai hari ini belum ada tuh pernyataan sehingga kripto sebagai aset termasuk Bitcoin itu belum ada bahasan hukumnya. Nah, karena belum ada ketentuan hukumnya dari otoritas, maka menurut saya mendingan tidak kita ikut investasi di cryptocurrency hingga ada kejelasan hukumnya ya. Ya sebagaimana tuntunan Rasulullah istabti qalbak wa in abtakan nas wa abtahu da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Apalagi hari ini pilihan untuk berinvestasi beragam ya. Yang jelas-jelasnya beragam, yang clear-nya banyak gitu. Ya tadi ya investasi di saham, di sektor real atau misalnya beli emas untuk jangka panjang. Nah, itu kan yang clear-clear yang halal. Nah, kripto ini hari ini belum ada penegasan hukumnya boleh atau tidak dari Dewan Syariah Nasional MUI. Sampai ada kejelasan, menurut saya memilih fitur lain aja yang jelas-jelas halal. Demikian Mbak Fitri. Baik Ustadz, ini sepertinya ada lagi satu pertanyaan. Sebentar, Fitri scroll dulu. Oke, baik. Ini dari akun alfatir_properties. Ustadz mau bertanya Ustadz, hukum produk tabungan emas atau cicilan emas di salah satu bank syariah di Indonesia. Oh, hukumnya ya, hukum produk tabungan emas atau cicilan emas di salah satu bank syariah di Indonesia. Tafadhol Ustadz. Ya, boleh. Tidak ada masalah. Halal menurut fikih dan menurut fatwa. Jadi walaupun dalam fikih ada perbedaan pendapat, tetapi kalau di Indonesia fatwa sudah memilih pendapat yang membolehkan. Membolehkan biasanya sih umumnya kalau ada perbedaan pendapat seperti ini masing-masing boleh memilih salah satunya gitu. Nah, kalau dalam tataran regulasi sudah kita pilih pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan itu merujuk kepada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang memaknai hadis Ubadah az-Zahabi Zahab sampai akhir hadis bahwa emas tersebut
itu berkenaan dengan keberadaannya sebagai alat pembayaran atau ru'usan lil athman, bukan keberadaan sebagai emas. Beberapa ulama seperti Ibnul Qayyim, kemudian Syekh Sulaiman Mani juga menjelaskan yang sama, bahwa emas saat dia menjadi komoditi boleh diperjualbelikan secara ansur. Nah, ini dipertegas pula dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai. Jadi walhasil cicilan emas atau jual beli emas secara ansur yang menjadi salah satu produk di bank syariah di Indonesia itu diperbolehkan ya. Demikian Mbak Fitri. Ya, nih sahabat Izi yang baru bergabung ya. Tadi kita lagi membahas tentang jual beli emas secara online. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait reksadana, kripto dan yang lainnya gitu. Ini ada lagi nih Ustadz, pertanyaan dari akun Fadilo. Assalamualaikum Ustadz Oni, maaf baru gabung, mau tanya Ustadz, kalau tukar tambah emas bolehkah? Misalnya dari emas batang 5 gram, ingin nambah jadi kalung 10 gram begitu Ustadz. Ya, memang kalau kita beranjak dari pandangan bahwa emas itu adalah komoditi, sebenarnya tidak ada masalah. Persis seperti kita tukar tambah HP ya. Jadi si A punya HP iPhone harga 5 juta, si B punya HP Samsung harga 4,5 juta. Hari kemudian tukar tambah, selisihnya dibayar tunai, ditransfer 500.000. Nah, jadi mau senilai ataupun tidak senilai itu enggak apa-apa. Andaikan pilihannya tidak senilai, maka kelebihannya bukan riba, karena berangkat dari cara pandang bahwa emas itu adalah komoditi. Nah, kita kembali ke kunci jawaban, berarti tukar tambah emas itu boleh ya, baik senilai ataupun tidak. Demikian Mbak Fitri ya. Iya, itu. Jadi kalau yang mau tadi ya mengembangkan koleksinya dari batangan 5 gram menjadi 10 gram boleh, dan jangan lupa nanti untuk zakat emasnya, begitu ya Ustaz Tony ya. Ya, betul. Iya, ini kami coba sebentar Fitri scroll lagi ya. Teman-teman sahabat Izi, selamat bergabung yang baru bergabung, dan coba ini ada tanggapan dari akun Al-Fatir Properties yang tadi nanya Ustaz. Ya. Naam Ustaz, soalnya banyak berkembang Ustaz di media sosial bahwa cicilan emas itu dilarang dan harus tangan ke tangan. Jadi kita sebagai masyarakat agak bingung dengan statement seperti itu. Nah, sebelum di respon oleh Ustadz, ini juga ada lagi yang mengucapkan mana ini? Terima kasih atas jawabannya Ustadz gitu. Lalu juga oke. Baik. Wah, ini banyak yang masuk, jadi banyak yang tertiban scroll-nya. Tapi yang terakhir tadi adalah responnya itu dari Alfatir_properties itu Ustaz, yang mempertanyakan tentang produk tabungan emas atau cicilan emas di salah satu bank syariah Indonesia gitu. Jadi memang seperti itu ya Ustaz ya, bahwa banyak yang berkembang di media sosial tentang cicilan emas ini, itu dilarang dan harus tangan ke tangan gitu. Jadi maksudnya nggak bisa online gitu ya maksudnya. Jadi kita sebagai masyarakat agak bingung dengan statement seperti itu Ustaz. Apa dong Ustaz mungkin responnya Ustaz? Iya, terima kasih. Jadi memang di fikih, pertama mungkin kita kembalikan dulu ke hadisnya, ke pendapat ahli fikih bahwa memang dalam bab jual beli emas, apakah boleh tunai, tidak tunai, apakah boleh harus dari tangan ke tangan. Sebenarnya itu perbedaan pendapat dalam fikih ada nyata sebenarnya. Jadi tinggal kita harus melengkapi referensi di tengah masyarakat supaya bahwa ini di fikihnya seperti ini, bahwa di fikih muqarrarnya seperti ini, di bidayahnya seperti ini, di syarhul muhadzabnya seperti ini. Nah, tinggal mungkin memang PR edukasi aja.
Mungkin yang beranggapan bahwa yadin biadin titik itu mungkin baru penggalan seputar fikihnya yang baru diterima. Nah, jadi sebenarnya dalam fikih memang ada perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Nah, biasanya sikap kita saat pertama sih harus clear dulu bahwa ini babnya bab ikhtilaf gitu. Sebagaimana dalam kitabnya. Dan yang kedua, setelah kita melewati masa sulit menerima bahwa ini perbedaan pendapat, baru kemudian penyikapannya adalah kita lapang tuh. Jadi yang memilih boleh silahkan, yang memilih tidak boleh silahkan. Nah, tapi kalau dalam tataran industri kan harus dipilih mana yang boleh, mana pendapat yang kita pilih. Nah, hari ini sih Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memilih pendapat yang membolehkan. Tadi merujuk kepada bahkan salah seorang ulama besar di Saudi Arabia namanya Syekh Sulaiman Mani ya, itu membolehkan jual beli emas secara angsur, secara tidak tunai. Demikian Mbak Fitri. Baik, jadi memang sebelumnya juga sudah ada ya Ustadz kondisi di mana kalau tadi dilihat dari apa namanya motionnya Ustadz itu cilem gitu ya Ustadz ya, cicilan emas. yang teringat di otak Fitri tuh cilok begitu Ustadz. Baik Mirip-mirip ya Ustadz. cilok dengan cilem nih. Dan ini ada lagi nih Ustadz nih yang apa namanya Ini istri ada saya yang senyum-senyum aja kan ya denger cilok. ini ada lagi yang bertanya ini Ustadz dari tim sih Ustadz bukan dari apa namanya sahabat Izi yang join di IG Live tentang gadai emas Ustadz. Bagaimana hukumnya itu untuk gadai emas Ustadz? Ya, jadi andaikan gadai emas itu dilakukan melalui lembaga keuangan syariah, maka dibolehkan. Jadi pendapatan lembaga keuangan syariah atau si penerima gadai atau si kreditur itu bukan dari jasa atas kredit yang dikucurkan, tetapi dari jasa penyimpanan emas di cabang tersebut. Jadi kita ilustrasikan misalnya si A butuh uang 20 juta. Dia pergi ke bank syariah, kemudian minjam dengan cara gadaikan emas 40 gram. Nah, maka selanjutnya yang harus ia bayar tentu lebih dari 20 juta. Nah, 20 juta itu, katakanlah 25. Nah, yang 5 juta, jadi akarnya adalah akad pinjaman biasa, 20 dibayar 20. Dari mana 5 juta? 5 juta itu biasanya hasil simulasi dari biaya penyimpanan emas di cabang tersebut. Kan emas kan milik nasabah. Al-Ghurmu bil Gunmi, jadi biaya penyimpanannya juga itu harus ditanggung oleh si pemiliknya. Persis di contoh lain biar mudah paham, misalnya si A pinjam uang 20 juta ke si B menggadaikan mobilnya, maka mobilnya itu tetap statusnya sebagai jaminan ya milik si pemiliknya, milik si B ya. Nah, oleh karena itu ialah yang bertanggung jawab terhadap risiko dan manfaatnya. Demikian Mbak Fitri. Baik Ustadz, dan ini ada respon ini, ada komen dari akun M. Suharsono ya. Jazakallah khairan jaza Ustadz Odi dan Izi atas sharing ilmunya sama-sama. Lalu Masya Allah, ini juga guru besar ini. iya betul-betul Komentar guru ini besar. ini Jazakallah masih Ustaz. terus banyak yang masuk sahabat Izi, tapi tanpa terasa sahabat Izi kita sudah mendekati hampir 1 jam ini berbincang ya. Kalau Fitri sempat berpikir ini wah ini mendung lalu juga membahas tentang tuh kan Fitri scroll ada lagi ini yang masuk saat pertanyaan langsung deh saat nih Fitri baca ini saat pertanyaan dari akun Median Syasat. Ustadz ada kasus misal kita punya emas 10 gram lalu digadai dan dapat nih uangnya kan ya. Nah, uangnya ini dipakai lagi untuk beli emas. Itu bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa sih ya kalau menurut Fitri ya. Iya, iya.
Jadi berarti uang gadainya ini maksudnya dipakai lagi untuk beli emas gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana hukumnya mungkin dari tanggapan Ustaz Tony? Silakan Ustaz Tafadol. Ya, coba mungkin khawatir saya salah paham, kita ilustrasikan ya. Misalnya si A minjem uang 20 juta, gadaikan emas 40 gram. Nah, yang 20 juta hasil simpanan dia pakai untuk beli emas ke pihak lain maksudnya. Nah, nggak apa-apa dan tidak ada isu karena saat ia pinjam uang, kan uang itu sepenuhnya 100% miliknya. Untuk apapun boleh, untuk peruntukan apapun selama halal ya boleh. Mau beli emas atau beli kebutuhan lain, bayar SPP anak-anak ya boleh ya. Boleh selama peruntukannya halal. Demikian Mbak Fitri ya. Baik. Iya, betul. Mungkin ini apa namanya, kasusnya ya dari akun Mediansyah ini mau mengembangkan emasnya dari 10 gram lebih, tapi dengan cara apa namanya, melalui gadai itu dulu tadi. Dan alhamdulillah ini Ustadz, kita sudah memasuki kurang lebih 1 jam, sahabat Izi. Terima kasih banyak, nggak terasa ya, nggak terasa sekali ngobrol dengan Ustadz Tony. Coba Fitri lihat lagi. Oh ini, terima kasih sahabat Izi, jazakumullah khairan kasiron. Bagi yang Oke, baik. Alhamdulillah Ustadz. Satu lagi mungkin ini terakhir ya, sahabat Izi. Sahabat Izi ini dari akunnya Alfatir_properties. Oh ini yang tadi yang menanggapi ini ya, Ustadz ya. Ya. Dari akunnya Alfatir ini mempertanyakan tentang, ada lagi Ustadz ini, mengenai menimbun emas dan perak sesuai Quran surat At-Taubah ayat 35. Bagaimana ini hukumnya Ustadz? Karena emas dan perak ini semestinya berputar di tengah masyarakat. Begitu Ustadz. Jadi tentang mengenai menimbun emas dan perak ini bagaimana hukumnya Ustadz? Tafadol Ustadz. Ya, terima kasih ya untuk sahabat Fatir Al-Fatir. Nah, jadi kita ingin memaknai ayat ini berdasarkan para ahli tafsir, baik ya tafsir Al-Qurtubi, Tobari, Zamakhsyari. Bagaimana sih makna ayat ini? Apa sih yang dimaksud dengan kata-kata menimbun dalam ayat waladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah, ternyata kalau kita membaca literatur tafsir akan disimpulkan beberapa poin. Yang pertama adalah yang terlarang adalah apabila orang beli emas tidak ditunaikan zakatnya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Beli emas, udah nyampe nisab, nggak dikeluarkan zakatnya. Itu yang nggak boleh. Nah, yang kedua, yang kedua, orang menimbun emas tapi bagian dari rekayasa dalam supply. Jadi maksudnya dia menimbun emas, nanti pada saat harga naik, nanti dia jual sehingga pasar menjadi gonjang-ganjing. Maksudnya dia beli hingga terjadi kelangkaan emas di pasar, kemudian dia keluarkan. Nah, itu namanya ihtikar atau monopoli atau rekayasa dalam supply yang dilarang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ihtakara fahuwa khati. Nah, khati ini fahuwa asim, dia berdosa. Nah, kita kembali ke kata kunci. Yang pertama, nggak boleh kalau beli nimbun nggak ditunaikan zakatnya. Yang kedua, nggak boleh juga kalau beli kemudian dijadikan objek rekayasa. Beli sebanyak-banyaknya emas, terjadi kelangkaan di pasar, ada gonjang-ganjing, harga di pasar naik, baru dia keluarkan. Nah, itu nggak boleh. Nah, selain itu berarti dibolehkan. Jadi kita beli emas sebagai alat investasi, misalnya beli untuk investasi jangka panjang, untuk anak-anak saat kebutuhan SPP 5 tahun lagi, untuk menjaga kebutuhan darurat, mungkin qadarullah ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, nah berarti itu dibolehkan karena tidak termasuk dua area pembelian emas yang tidak dibolehkan tadi. Demikian Mbak Fitri.
Ya baik, jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, tepat ini di jam 4.49 kita sudah memasuki untuk 1 jam ya berbincang-bincang dengan Ustadz Tony. Dan seru sekali rasanya, tadi Fitri sempat terpikir gitu di awal, ini Jumat sore, kondisinya mendung, lalu kita membahas emas gitu ya, udah gitu juga ada yang nanya tentang reksadana gitu. Wah ini rasanya serius sekali gitu. Takutnya juga dari sahabat Izi banyak yang masih mempertanyakan gitu untuk hal-hal yang tadi di luar itu juga ada kripto dan yang lainnya gitu. Tapi alhamdulillah ternyata banyak sekali responnya dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar emas itu sendiri. Dan sahabat Izi, kalau mau kita kira-kira diskusi apa lagi ya santai dengan Ustadz Tony Syahroni membersamai kami nanti kira-kira kita mau bahas apa lagi. Silakan boleh di komen ke kami gitu mau tentang apa namanya yang lagi ngetren sekarang misalkan apa tuh lelang ya, kan ada juga lelang online atau apa gitu ya, ataupun juga terkait nilai-nilai muamalah yang lainnya atau tentang zakat infak sedekah yang lainnya, bagaimana zakat perdagangan atau yang lainnya. Boleh silakan komen aja, nanti kita coba atur lagi kembali waktunya dan insya Allah ini kita bisa mendapatkan rezeki kembali waktu bersama Ustadz Oni. Jadi nanti apa namanya insya Allah ya Ustadz ya kita bisa berjumpa lagi Allah. di obrolan santai Instagram live-nya Inisiatif Zakat Indonesia. Sekali lagi, jazakallah khair Ustaz Tony, semoga Ya. sehat selalu Ustaz bersama keluarga, Amin. selalu dan semoga kita berjumpa lagi dengan pembahasan yang lebih seru, menarik lainnya. Terima kasih banyak ya Ustadz. Dan sahabat Izi, kita akan berjumpa lagi insya Allah nanti. Karena itu, jangan sampai terlewat info-info dari Instagramnya @inisiatif zakat, atau juga bisa ngelihat di YouTube-nya kami @inisiatif. Dan bagi sahabat Izi yang tadi merasa tertinggal ya obrolan santai kita dengan Ustadz Tony di acara IG Live kali ini, bisa ditonton secara full acaranya di YouTube Muamalah TV. Jadi bisa di-search di YouTube ya, Muamalah TV. Di situ juga semua hampir keseluruhan bahkan hampir 100% diisi oleh Ustadz Oni terkait hal-hal yang memang bernilai muamalah. Jadi di situ nanti bisa ditonton kembali acara ini di YouTube-nya Muamalah TV. Begitu sahabat Kizi, tetap menjaga protokol kesehatan, sehat selalu, stay safe, dan kalau bisa juga tetap stay at home, walaupun mungkin PPKM sudah dikurangi ya, tapi tetap kita perketat protokol kesehatannya. Juga bagi sahabat Izi yang sedang diuji kesehatan, kami doakan semoga cepat sembuh dan pulih secara sempurna tentunya ya. Terima kasih sahabat Izi, sampai ketemu kembali nanti dengan Fitri ataupun dengan Ustadz Oni bersama-sama ngobrol santai di Instagram live-nya @inisiatif zakat Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz.